Assalamualaikum, selamat malam. Ini saya barusan ya menonton di sebuah YouTube. Ini konteksnya berbeda dengan politik, agama atau apalah. Lebih berbeda. Soal siapa? Alif Ba Ta, pemain gitar itu loh. Ada salah satu konten yang menulis seperti ini. Jawabannya simpel. Kalau dia sombong, emang kenapa gitu loh. Suka-suka dia lah mau sombong seperti apa. Ini loh satu kelemahan gitu loh. Satu kelemahan di kalangan artis kita. Karena mereka merasa artis, maka mereka itu seperti apa ya, bebas semaunya mengundang orang. Ini tuh sesungguhnya kebanyakan kebiasaan orang-orang tenar, dalam artian artis tanda kutip yang sering di TV ya. Mereka tuh nganggap apa ya, gampang gitu loh. Ini zamannya udah beda. Zamannya udah YouTube. Bukan televisi lagi tuh, bukan sesungguhnya. Sudah media digital sekarang ini. Lebih ke internet gitu kan. Jadi siapapun orang sekarang ini bisa terkenal. Bahkan ya, coba kalian lihat musisi yang dari televisi sekarang ini tergerus dengan musisi yang dari hasil di YouTube. Artis yang tenar, bukan artis televisi ya, artis YouTube. Itu mereka menguasai dalam permusikan Indonesia gitu loh. Banyak anak-anak muda, bahkan seperti dari Cak dan lain-lain, banyak lah. Dan kebiasaan artis Indonesia itu memakai pola, terutama artis yang di YouTube ya, artis yang mencari uang lewat YouTube. Itu cara berpikirnya tuh beda dengan kita-kita. Mereka tuh pandangannya soal uang itu udah gini banyak. Kalau seperti orang umum itu, seperti kita semua lah gitu, itu kalah dengan mereka. Dalam melihat suatu pandangan ini menghasilkan nih, itu kalah. Mereka itu percaya dirinya, lalu prospek kedepannya bagaimana mencari penghasilan lewat YouTube itu besar. Mereka tuh tinggi sekali semangatnya. Itu kebanyakan dimiliki oleh para artis yang bermain di YouTube. Tapi karena sistem YouTube itu terbuka, siapa saja bisa masuk, bisa terkenal. Nah ini dia gitu, orang terkenal di YouTube itu sebenarnya ya, dia tuh mendapatkan suatu hal dari Tuhan. Dia mendapatkan anugerah dari Allah. Dia tuh dapat gitu loh. Tapi banyak yang itu apa ya, jadi sia-sia. Banyak orang-orang terkenal lewat YouTube itu akhirnya diundang si A, si B, si C oleh artis kan. Artis ini menggunakan teknik apa? Panjat tangga. Jadi orang, misalkan siapalah Anda atau siapa, misalkan terkenal lewat medsos, nanti diundang oleh mereka. Hanya dikasih uang berapa sih? 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta atau berapa? Nah, mereka tuh berani bayar. Karena ini bagian dari apa? Menjaga eksistensi nama mereka. Yaitu tadi, prospek soal uang mereka tuh tinggi, makanya mereka berani bayar. Itu biasanya dilakukan oleh para artis yang biasanya dikenal orang, sudah terkenal di televisi. Kelemahannya orang-orang yang terkenal, yang diberi anugerah tapi disia-siakan, dia hanya apa? Mampu atau mau nurut saja diundang oleh para artis. Tapi dia sendiri tidak punya channel kadang. Dia sendiri tidak punya sebuah akun yang besar di medsos, kadang nggak punya. Banyak loh. Yang terkenal akhirnya yang paling mendapatkan hal itu apa? Justru artisnya. Justru artisnya itu banyak. Coba Anda lihatlah orang-orang yang terkenal di TikTok, di YouTube, secara nggak sengaja atau tidak sengaja, lalu dipanggil artis. Kebanyakan mereka itu tidak punya channel. Setelah masa anugerahnya ini ibaratnya dia malah habis dipakai untuk ke beberapa channel artis. Udah nggak dipanggil lagi, udah hilang gitu loh. Jadi tangga ini yang milik
Jadi tangga ini yang punya siapa? Ya artis. Eksistensi mereka tetap terkenal. Orang-orang yang suka si A, si B, si C, orang-orang yang dapat anugerah ini akhirnya juga nonton channel mereka, si artis. Jangan artisnya, sedangkan orang yang sangat terkenal itu si A, si B, si C nggak dapat apa-apa. Dapatnya cuma saat dipanggil, saat diundang itu dapat 3 juta, 4 juta, 5 juta, seperti itu saja. Setelah nggak dipakai, udah hilang. Yang benar tuh harusnya jika ada orang biasa, Anda atau siapa saja masuk di YouTube, di TikTok saat diundang artis, buat perjanjian dulu. Anda berani undang saya punya channel nih, saya punya akun nih, Anda juga datang ke channel saya. Buat perjanjian seperti itu. Anda undang saya, Anda bayar ke saya jika Anda berani. Tapi jika saya undang Anda, saya nggak akan bayar. Karena apa? Anugerah saat orang terkenal itu beda loh. Dia lebih mempunyai 2 kali lipat namanya, opininya, kata-katanya didengar orang, dicari orang untuk ditonton. Itu orang-orang yang terkenal, yang dapat anugerah itulah. Jadi jangan mau asal diundang itu, jangan mau. Makanya kalau seperti Alibata diundang itu ya nggak tahu juga kenapa gitu loh. Ada yang mengatakan dibuat postingan itu sombong, ya suka-suka dia lah. Lalu pertanyaan dibalik, orang biasa seperti kita semua bisa undang artis? Anda akan ditanya, mampu bayar berapa? Channel Anda subnya berapa? Terutama kalau orang biasa, walaupun subnya gede, Anda undang artis, nggak akan kok dilihat kok, nggak akan kok didengarkan juga. Nah, makanya itu, kalau ada orang biasa, Anda siapa saja lagi naik tinggi namanya, udah bangun jaringan dengan orang-orang biasa saja. Kalau Anda mau dengan artis ya silahkan, tapi dengan perjanjian seperti itu tadi. Anda undang saya, Anda harus bayar saya, karena nama saya lagi naik. Tapi dengan jaminan, saat saya setelah datang ke tempat Anda harus datang ke tempat saya tanpa bayar. Itu harusnya. Karena apa? Anda punya nilai plus saat itu nama Anda naik. Nah, penonton dia datang nonton channel Anda, nonton channel kalian, akhirnya sub juga kan. Jadi imbang. Banyak orang-orang biasa yang saya lihatnya, aduh kasihan mereka itu. Saat namanya terkenal, mereka justru hari-harinya datang ke channel A, channel B, channel C, channel D. Setelah nggak kepakai, udah hilang namanya. Kesalahan cara. Mereka tuh tekniknya itu, artis itu pakai cara panjat tangga orang-orang yang belum punya nama besar di televisi, yang belum distempel seperti artis, tapi dia dapat anugerah terkenal. Itu loh, itu cara mereka untuk menjaga eksistensi mereka. Jadi misalkan seperti Alibata itu, dikatakan seperti itu ya suka-suka Alibata lah. Saya tidak terlalu suka sesungguhnya dengan Alibata, biasalah gitu loh, biasa. Saya dari kecil suka hal-hal berbau gitar. Dan satu kelemahan kenapa banyak gitaris di Indonesia bahkan udah terkenal pun tidak bisa seperti Alibata, tidak bisa seperti channel dia. Alibata itu kenapa nggak bisa? Karena kebanyakan gitaris hebat Indonesia itu menghilangkan sisi keindahan bermain gitar. Mereka lebih kepada ego. Bahkan banyak di kalangan mereka juga berkata, cengeng ini, cengeng, nggak usah main begitu. Padahal kenyataannya orang umum itu suka dengarkan gitar karena apa? Keindahannya. Gitu loh. Wassalam.